Ada dua fasal yang akan kita bahas sebagai penutup dari bab yang ke-9 dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamatul Quran. Yang pertama yaitu tentang hukum anak kecil memegang mushaf dan dia tidak memiliki wudu. Apakah diperintahkan dia wudu untuk memegangnya atau tidak? Apakah wajib bagi wali, yaitu ayah atau kakek, juga al-muallim, guru? Kalau ayah kepada anaknya, kakek kepada cucunya, guru kepada santrinya. Apakah wajib bagi keduanya memerintahkan anak kecil yang sudah mumayyiz wudu untuk membawa al-mushaf atau al-lauh, papan yang keduanya alladzaini yaqra'u fihima, yang anak kecil tadi itu membaca dari keduanya, dari mushaf dan lauh. Di situ ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, la yajib, tidak ada kewajiban. Orang tua kepada anaknya atau kakek kepada cucunya, guru kepada muridnya memerintahkan mereka untuk ambil wudu ketika membawa mushaf atau papan yang anak itu membaca mushaf dari keduanya. Ya. Kenapa nggak wajib? Alasannya lil masyaqqah, karena berat, sulit. Karena itu dikatakan tidak dilarang anak kecil yang sudah mumayyiz memegang mushaf atau memegang Allah, papan. Begitu juga membawanya kalau itu memang hajah, diperlukan. Seperti apa diperlukan? Seperti untuk dia mempelajarinya. Nah, anak itu mau mempelajari. Nah, maka diperlukan apa? Membawa atau memegang. Akhirnya diperkenankan. Ya. Karena apa? Karena membawa dan memegang itu perantara untuk dia belajar. Dan itu sulit bagi anak untuk menjaga selalu wudunya. Untuk anak ya. Menjaga selalu wudunya. Dan itu pendapat dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfa, dan cocok atau sama yang dikatakan oleh Imam Ar-Ramli di dalam kitabnya An-Nihaya. Jadi Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli dalam kitabnya Tuhfa dan dalam kitabnya Nihaya mengatakan boleh, tidak wajib orang tua memerintahkan anaknya memegang, membawa Al-Quran. Tidak diberitahukan, mereka tidak dilarang bagi anak kecil tadi itu yang sudah mumayyiz membawa, memegang untuk belajar ya, ke madrasah dan semisalnya. Tapi berbeda dengan keduanya, berbeda dengan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli, Imam Bamakhramah. Sebagaimana beliau katakan di dalam atau di antara fatwa-fatwanya. Imam Bamakhramah mengatakan apa? Tidak dilarang anak kecil yang mumayyiz walaupun junub membawa Al-Quran atau mushaf sekalipun bukan untuk belajar. Sekalipun bukan untuk belajar. Tapi keduanya tadi itu hanya untuk belajar. Oke, nggak masalah karena hajah. Supaya dia bisa belajar, supaya dia mengerti. Tapi Imam Bamakhramah walaupun bukan untuk belajar.
Tapi masalah ini diambil dari mana? Kalau si anak tadi itu membaca Al-Quran lita'abbud, bukan untuk belajar. Lita'abbud untuk beribadah, berarti untuk mendapatkan faedah dari bacaan, bukan untuk belajar. Seperti apa? Anak itu sudah hafal. Anak itu hafal Quran. Kemudian dia membaca untuk apa? Untuk mengambil faedah, bukan mempelajari supaya bisa baca, tapi untuk mengambil faedah, mengingat hafalannya dan yang lain sebagainya. Nah, ini menurut Imam Ar-Rafi'i ma yaqtadi tahrim. Ma yaqtadi tahrim. Pendapat lain mengatakan wajib. Karena ada dua pendapat. Yang pertama tidak wajib karena alasannya masyaqqah, sulit. Pendapat yang lain mengatakan wajib. Orang tua, kakek atau guru memerintah anaknya, cucunya atau muridnya untuk ambil wudu. Kemudian fasal yang kedua di dalam hukum jual beli Al-Quran. Hukum jual beli Al-Quran. Boleh apa tidak? Boleh jual beli Al-Quran. Tidak makruh membelinya. Makruh menjualnya. Membelinya enggak makruh, menjualnya makruh. Jadi hukum jual belinya sah. Paham ya? Hukum jual belinya sah. Tapi menjualnya makruh, membelinya enggak. Akan tetapi di dalam hukum menjualnya makruh ini ada dua pendapat. Yang paling sahih, as-sahhuhuma, yang dinas oleh Imam Syafi'i itu makruh. Ada yang mengatakan enggak makruh untuk menjualnya. Tapi ada yang mengatakan makruh dan itu pendapat as-sah di dalam Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan keduanya makruh. Menjualnya makruh juga membelinya. Ya. Menjual dan membelinya makruh. Kecuali lihaja. Menjualnya makruh. Ya. Kecuali lihaja enggak makruh. Kalau untuk haja enggak makruh, tapi kalau bukan untuk haja makruh. Wa mimman qala, ada juga yang mengatakan la yukrah bai'uhu wala syira'u. Ada yang mengatakan tidak makruh menjualnya, tidak makruh juga membelinya. Enggak makruh kedua-duanya. Ya. Pendapat tadi pertama makruh menjualnya, tidak makruh membelinya. Kalau yang kedua tidak makruh menjualnya, tidak makruh membelinya, dan pendapat ini ya dipegang oleh Imam Hasan al-Basri, Ikrimah, Hakam bin Utaibah, yang diriwayatkan hadisnya dari Imam Ibnu Abbas. Ada lagi yang mengatakan makruh menjualnya, makruh membelinya. Makruh menjualnya, makruh membelinya. Dan itu pendapat Ibnu Munzir an Alqamah ibni Sirin anna akhi Syuraih wa Masruq wa Abdullah bin Zaid wa Ruwiyah bin Umar wa Abi Musa al-Asy'ari at-taghlid fi bai'ihi, lebih-lebih di dalam menjualnya. Ya, makruhnya itu lebih-lebih dalam menjualnya. Ini makruh kedua-duanya. Menjualnya dan membelinya, lebih-lebih menjualnya. Ya, lebih-lebih menjualnya. Bahkan Abdullah bin Umar beliau mengatakan lah, bahwa ditu annal aidi qad quti'at fi bai'il masahif. Aku sangat ingin ya, ada hukuman ya, dipotong tangannya orang yang menjual mushaf. Menjual mushaf. Kenapa? Kalamnya Allah gitu loh. Mereka melihatnya kalamnya Allah. Tidak pantas untuk dijual belikan. Tidak pantas untuk dijual belikan. Tapi yang mengatakan boleh jual beli itu bukan kalamnya Allah, karena kalamnya Allah la yuba, tidak dijual belikan. Ya, kalamnya Allah tidak dijual belikan, tapi yang dijual belikan itu kertasnya. Bukan kalamnya
Allah. Kita beli Al-Quran, bukan Al-Qurannya yang kalamnya Allah, tapi kertasnya. Kertas yang menjadi apa? Sebuah buku, bukan kalamnya Allah. Kalau kita membeli kalamnya Allah, ini enggak kalamnya Allah tidak diperjualbelikan. Ada lagi pendapat yang mengatakan apa? Diperbolehkan membeli, ya, membeli nggak masalah, nggak makruh, tapi menjualnya makruh. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, la a'lamu fi bai'il masahif rukhsah wa rakhasa fi syira'iha. Kata Imam Ahmad, aku tidak mengetahui di dalam menjual beli itu rukhsah, apa di dalam menjual mushaf itu rukhsah. Ada apa? Keringanan atau apa namanya? Apa namanya? Ya, seperti keringanan itu. Tapi aku tahu diperbolehkan dalam membelinya. Karena apa? Lebih mudah, lebih ringan. Nah, ini pendapat Ibnul Munzir dari Imam Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq bin Rahawayh. Ya, wallahu a'lam.